rusak. Suara jelek itu kan cacat, tapi dia bergurau. Oh, bukan bukan saya tidak bisa nyanyi ya, mic-nya yang jelek. Nah, dalam gaya bahasa Indonesia apa namanya itu? Ngeles ya, ngeles, ngeles. Apa lagi contoh yang lain? Dia bajunya kebesaran. Untuk menghilangkan malunya, bagaimana caranya misalnya? Bukan baju saya yang besar loh, tapi badan saya agak kurus. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, itu kan antum juga sering menggunakan seperti itu. Makannya banyak, tapi dia menutupi aibnya itu, menutupi cacatnya itu dengan cara husnul ta'lil. Apa? Apa misalnya? Bukan bukan makan saya yang banyak nih, lauknya nih yang bikin selera. Padahal makannya banyak. Paham nggak ya antum ya? Paham? Kok diam? Saya ngomong sendiri. Paham, Bro. Jadi boleh juga bertanya, boleh juga menegaskan, tandanya kita ada komunikasi. Jadi apa namanya dalam bahasa antum sehari-harian itu orang yang suka gitu? Ayo, bahasanya apa? Belum bisa juga jawab. Jangan takut-takut ya, saya boleh boleh enak juga saya ngajar. Dia nggak bisa menari, nggak bisa menari. Orang pada ketawa. Dia bilang apa untuk menutupi cacatnya itu? Bukan gue nggak bisa nari, lantainya nih nggak datar. Bukan saya tidak bisa nari, tapi sebetulnya dia memang tidak bisa nari. Tapi dia sambil bilang, bukan saya tidak bisa nari, tapi apa lantainya nggak datar. Dia terlambat. Kok terlambat kamu? Nah, dia bergurau ya. Kalau suasana memungkinkan ya bergurau. Bukan saya terlambat, Bu. Ibu aja yang kecepatan. Bisa buat contoh yang lain, yang sehari-hari saja. Itu dalam balaghah gaya bahasa namanya. Husnul ta'lil. Membaguskan cacat. Hah? Ada contoh lain. Ayo, jangan diam saja. Ayo. Siapa yang buka wajahnya enak deh. Artinya, artinya saya enggak ngomong apa. Enggak ngomong sama beda mati, makanya saya pengennya luring. Jadi ada komunikasi tatap mata, apa namanya suara. Siapa yang bertanya sebelum masuk ke puisi-puisi ini? Apa yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan husnul taklil? Kok pada diam ya? Malas saya ngajar. Tapi antum ada nggak di sana? Jangan-jangan antum pada tidur. Ada Ustazah. Ada. Ada Ya, Ustazah. ya komen lah dikit. Komen lah. Kalau ini masuk enggak, Bu? Kalau begini ini enggak, Bu, gitu ya. Nah, komen lah. Prof, mau nanya boleh, Prof? Nah, sebentar, saya lihat dulu. Oh, Ivanda ya? Iya, Prof. Ivanda Zayan. Silakan Ivanda. Tadi kan yang salah satu contohnya, misalkan diketahui karena tidak bisa menari, terus salah satu iniannya alasannya karena lantainya datar. Tapi kalau misalkan Mm-mm. alasannya yang lain, misalkan jawabannya saya tidak bisa menari karena keahlian saya sepak bola, kayak gitu boleh nggak, Prof? Atau cuman bisa satu aja, apa gimana? Hmm. Ya, yang sesuai dengan contoh dia ini. Oh, saya tidak bisa menari karena hobi saya bola. Enggak. Enggak, ini yang ini ya seperti yang lucu-lucu tadi itu. Eh,
saya bukan nggak bisa nari, lantai ini. Nah, jadi bisa orang ketawa, lantai ini yang nggak datar gitu. Nah, kalau bola, coba bola itu jadikan unsur taklil. Dia nggak gol. Nah, dia nggak gol kan? Orang menganggap dia gol. Dia nggak gol. Tapi dalam bercanda ya, kalau ah apa bagaimana dia membela dirinya, gimana kira-kira kalau bola? Oh ya mungkin saya Ah, ada Prof nih. Kayak gini ah, nih, lagi ah, lagi lagi main PS nih, lagi main game sama teman terus dia kalah. ah. Terus bukan saya bukan kalah tapi stick saya rusak gitu. Itu juga Bro. Tapi, Stick yang buat main gamenya nggak oh enak ya, gitu. ah, ya. Tapi jangan lupa ya, sebetulnya sticknya enggak masalah. Sebetulnya sticknya bagus, ya. Jadi ya, Iya Bro. kalau memang sticknya memang rusak ya, jelas ya enggak bisa. Tapi sticknya bagus. Nih, em, dia main gitar, enggak bisa, enggak tahu dia kunci-kunci gitarnya. Tuh, bukan saya enggak bisa main, cuma ini kuku saya lagi, tangan saya lagi perih. Ah, itu kan. Jadi eh, karena yang memukul gitar adalah jarinya. Nah, gitu. Jadi ada ada yang bikin orang ketawa-ketawaan lah gitu ya. Ah, gitu. Apalagi ayo, enggak apa-apa. Asal ini. Iya, dua contoh lagi, ayo, dua contoh lagi. Yang jelas segini, ya siapa tadi? Dia punya cacat, tapi tidak mau ngakui dan dijadikannya yang kambing hitamnya yang lain, ya. Nah, terus contohnya apa lagi ya? Prof, kalau kayak gini bisa nggak, Prof? Ya, Hanan. Bukan muka saya yang jelek, tapi kameranya yang buram. Ya, bukan apa, tapi catatan ya, mukanya memang jelek ya. Artinya kurang beruntung kalau yang jelek, atau bukan 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 wajah lah, nggak boleh ya main aja. Misalnya make upnya nggak bagus ya, make upnya nggak bagus. Kalau make up kan nggak masalah. Nah, ini bukan make up saya, ini make upnya mahal ini mah ya, tapi kameranya aja yang jelek. Nah, begitu begitu. Tapi kalau kalau wajah nggak boleh ya, kayaknya nggak enak ciptaan Tuhan ya. Nah, ciptaan Tuhan ini bukan bukan eh, apa. Oh ya, bukan bukan mie up saya yang ini mahal, ini saya beli cuma kamera lu aja kali ya. Jadi kamera orang yang disalahkannya. Betul. Udah hampir paham ya pengertian judul dari Husnul Ta'lil. Nah, kalau bajunya kelonggaran gimana? Dia bajunya longgar, jelas gak enak dipandang mata. Bagaimana dia menutupi celahnya, cacatnya? Bukan bajunya yang longgar tapi badan badan saya yang kurus. Badan saya kurus. Itu bukan bukan longgar, lagi lapar nih. Kadang lapar, padahal memang longgar gitu. Dah, alhamdulillah udah paham ya. Farah, udah paham Farah? Fadlia, paham enggak? Insya Allah paham, Prof. Ya, nah kita langsung ke yang sulit, ke contoh-contoh yang di buku. Kalau sudah paham konsepnya, nah iya ya. Misalnya juga oh, laptopnya salah, wifi, apa namanya? Seperti ini bisa nih. Bukan saya enggak mau lihat ini pada eh, wifi yang disalahkan lagi. Padahal dia yang enggak mau ini, enggak mau melihatkan wajahnya. Ya sekarang bukalah PPT-nya. Siapa tadi ya? Siapa ya? Buka PPT-nya. Nah, kalau udah masuk puisi susah ya, agak berat kalau konsepnya. Nih, wama kulfatul badril munir kadimah. Kulfatul badri ini tompel. Antum tahu tompel? Tahu tompel? Tai lalat yang ya, yang tebal yang dibawa sejak lahir, 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 lahir. Tapi kok ke sini perginya? Nah, tapi dia nggak mengakui itu tompel, tapi dicarinya yang lain. Ini bukan tai lalat nih, ini bukan tompel nih.
Tapi aku bekas ditampar, lakinnaha fi wajhi atharul latam. Ini bekas ditampar, padahal sebetulnya dia adalah eh, ada aibnya di wajahnya. Ini bukan sejak lahir, tapi karena ditampar atau karena kamu nampar, padahal ada orang tak nampar gitu ya. Wa makul fatul badril muniri qadimatun walakinnaha fi wajhihi atharul laqami. Nah, yang kedua, Mesir suatu hari gempa. Gempa zilzal ya, gempa. Nah, gempa itu jelas semua orang ketakutan. Tapi pas di hari itu kebetulan pengangkatan seorang pemimpin yang sangat disenangi. Paham cerita saya sampai di sini? Terus Mesir kebetulan gempa. Ah, ini bukan gempa. Mesir pun menari-nari dengan mendapatkan pengadilan pemimpin yang adil. Ini serba kebetulan. Mesir gempa, ditolak kata gempa itu. Ini bukan gempa, tapi Mesir lagi menari-nari, senang dapat pemimpin baru. Paham? Mazal zalatil Misr min kaidi yuradibuha. Mesir ini bukanlah gempa, ya, tetapi wa inna maraqasat. Tapi dia lagi menari-nari qoraba, kegirangan min adlihi, karena ke keadilannya. Bisa antum transfer ke contoh lain. Misalnya, apa misalnya? Hujan deras. Hujan deras sekali. Nah, kebetulan saat itu seorang pemimpin meninggal atau seorang yang disayanginya meninggal. Ini bukan hujan, dia nangis karena kematian pemimpin gitu. Makin jelas makin kabur. Ya. Jadi hujan itu di saat itu merupakan cacat bagi dia karena dia ingin pergi. Terus hujan deras. Ini bukan hujan. Ini bukan hujan mah, tapi dia apa namanya? Tapi dia sedih kalau kamu pergi. Dia ingin kamu di rumah saja. Ini bukan hujan nih, ya. Nah, atau apa lagi? Antum kasih contoh deh. Atau apa lagi? Hah? Hujan, banjir, banjir. Banjir kita tidak suka banjir. Tapi bagaimana antum menghibur diri dengan husnul ta'lil? Siapa bisa? Hah? Siapa bisa? Ini bukan banjir, tapi titik-titik. Ya, lucu-lucu apa-apa. Tapi karena dia ingin memandikan kamu, tidak mandi dari tadi. Enak banjir itu ya. Ya, banjir. Eh, matahari. Matahari gelap. Nggak nih. Dia mau pergi, tapi mendung matahari. Nah, dia tidak suka. Itu merupakan ilat waktu itu, detik itu. Bagaimana dia menghibur dirinya? Atau waktu pagi, matahari nggak muncul. Apa bagaimana? Bukan matahari nggak mau terbit nih, tapi karena dia malu melihat kamu, nggak apa, nggak sikat gigi, nggak mandi. Nah, coba antum merenungkan. Ada nggak antum sesekali atau seringkali menggunakan kata-kata begitu? Punya aib, punya kelemahan, punya ketidaksukaan, tapi ditutupi dengan yang lain. Itu namanya husnul talil. Ya, beri contoh. Kalau antum beri contoh kan lebih mantap ya. Apa? Rumah
Ah, ya, Rumah itu terbakar karena sedih ditinggalkan penghuninya. ya, ya, itu ada di buku ya. Ya, ada di buku. Ya, itu misalnya lagi ya bagus. Tapi ada di buku soalnya yang diciptakan sehari-hari apalagi. Kebetulan nih pemain Indonesia kemarin menang semua. Udah bagus. Tapi seandainya kalah, kan sedih tuh. Kira-kira dia membuat menghibur dirinya gimana? Ini apa namanya kemarin PSSI apa namanya kemarin yang kemarin menang apa namanya grupnya tuh? Hah? Grup Indonesia menang tuh. Grup apa? Seandainya misalnya dia kalah, ini bukan kalah tapi karena kamu nggak datang nonton. Kalau coba kamu datang nonton, pasti menang, ya. Farah Anjali ngerti enggak Farah Anjali? Insya Allah, Prof. Ya, itu namanya husnul ta'lil. Apa lagi? Banyak lagi macamnya. Antum pikir ya, nanti kasih contoh lagi. Contoh berikutnya, lanjut. Ya ini yang tadi ya Anta katakan. eh, ini latihan ya, Tamrin. Coba kamu buat katanya husnul ta'lil dari contoh berikut ini. Apa contoh ini? Awan mendekat ke bumi. Jadi awan mendung nih. Awan mendung. Antum tidak suka karena antum mau pergi kondangan misalnya. Ah, untuk menghilangkan kekesalan, antum buat husnul ta'lilnya. Gimana kira-kira? Ah, ini bukan awan bukannya mau hujan tapi dia apa? Dia ingin me- menyelimuti aku supaya tidur aja nyenyak di rumah atau yang lain-lain. Awan makin mendekat ke bumi. Atau dengan kata lain, tidak harus satu ya jawabnya bisa banyak. Ini bukan awan bukan ingin ini tapi karena ingin melindungi aku di perjalanan. Ya, jadi awan itu kan mau hujan. Awan itu mau hujan. Tapi dia rubah ke yang lain. Bukan mau hujan tapi ingin melindungi aku dari matahari. Itu satu. Yang kedua, ihtirak kebakaran. Kebakaran sebuah rumah, ghaba anha ahluha, di mana warganya atau penghuninya pada pergi. Gimana membuatnya? Ini kan aib nih, cacat, cacat nih, celak. Gimana? Makanya makanya tidak ilmiah emang, tidak ilmiah, tapi itu karena bahasa kita harus belajar. Nah, si A, si B, si C berbeda-beda jawabannya, nggak masalah. Jangan apa, jangan apa susah, eh, sedih. Ini bukan kebakaran, tapi dia lagi protes karena ditinggal terus. Misalnya itu dari saya ya. Ini rumah ini bukan kebakaran, tapi karena dia marah, ngamuk karena ditinggal pergi oleh warganya. Itu gaya bahasa seperti itu namanya usul taklil. Dan berikutnya kusuf syamsi. Kusuf. Apa kusuf itu? Eh, gerhana. Gerhana matahari. Nah, juga sama dengan yang tadi. Ya, ini enggak gerhana ini. Ini matahari malu melihat aku. Kalau gerhana matahari kan matahari tertutup bulan ya. Tertutup bumi ya. Ah, gerhana matahari itu apa rumusnya? Apa dikatakan gerhana matahari? Matahari tertutup bulan. Ya, matahari tertutup bulan. Itu bisa salah satunya. Ini bukan gerhana, gerhana tapi dia malu ini. Atau dibalik.
Ini bukan gerhana, tapi bulan cemburu, matahari melihat aku. Bisa, ya. Ini namanya bahasa suka-suka. Kadang-kadang suka-suka ya. Tapi suka-sukanya artinya begini. Jangan ini antum katakan istiarah. Jelas ini bukan. Jangan dikatakan tasbih. Di kusuf usan ini usul ta'lil. Tapi dengan apanya itu terserah situasinya. Matahari gerhana. Ini bukan karena matahari. Tapi karena dia malu melihat aku dari tadi belum mandi. Atau bukan itu. Karena bulan cemburu pada matahari. Dah, antum sering tidak sering memakai ini, yang jelas karena kita belajar balaghah antum harus tahu ini kayak bahasa. Ini terakhir, nuzulul matar, hujan turun di hari meninggalnya seorang pembesar. Padahal kan dua hal yang berbeda, hujan turun, pembesar meninggal. Tapi karena bertepatan, pembesar itu disayangi orang pula. Ini bukan hujan mah, tapi bumi menangis, atau langit menangis karena matinya Bapak Presiden misalnya. Dah, ada pertanyaan? Ini kalau cepat nih, kalau bisa 2 judul sekarang ya udah selesai. Jadi Ibu udah nerangkan usul taklil. Kalau tidak ada pertanyaan, tandanya paham. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, nah, kalau antum tidak paham tapi tidak bertanya, jangan salahkan. Kalau dalam ujian tidak bisa. Ada pertanyaan? Prof mau tanya. Ya, Imadul Hamdi. Ya, Nah, Imadul Hamdi. sudah Ya. izin tanya tadi kan Ah. contohnya itu dari bahasa Indonesia, tapi kalau dari bahasa Arab tuh boleh dikasih contoh nggak Ustazah? Ini kan ini. Nuzulul matar. Hujan turun. Kapan hujan itu turun? Nah, kebetulan di hari Fiyomin, di hari yang waktu itu pembesar kebetulan meninggal. Ya, pembesar. Misalnya pembesar yang disayang tentunya ya, pembesar yang disayang, pemimpin yang disayang. Misalnya dia disayang. Seorang eh, gubernur meninggal, gubernur itu idola masyarakat, terus meninggal. Nah, bertepatan hari itu hujan turun. Sebetulnya kan dua hal yang berbeda, tapi yang menggunakan bahasa ini bukan hujan turun, tapi langit pun menangis meninggalnya gubernur kita gitu. Seperti yang tadi, dia tidak bisa menari. Bukan saya nggak bisa nari loh, lantainya nggak datar. Ya, tidak bisa nyanyi. Bukan saya tidak bisa nyanyi, mic-nya nih. Padahal mic-nya bagus, hanya untuk mengalihkan alasan. Ya, eh, jangan mic-nya jelek, nak masuk kajian nih. Mic-nya tidak apa-apa, orang nyanyi bagus. Dia nyanyi tidak bagus. Nah, orang ketawa lalu dia berceloteh mengatakan bukan aku tidak bisa nyanyi, mic-nya nih yang jelek. Tuh ya, gitu. Ya, Hamdi, udah ngerti Iya, Hamdi? Prof. Iya Hah? izin menanggapi. Itu Ya. kan kalau yang contoh terakhir iya rada panjang gitu, Prof. Tapi yang kusufus syamsi apa dengan eh, pengucapan kusufus syamsi aja tetap bisa dikatakan husnul ta'lil? Enggak bisa. Ini kan perintah ya, perintah tamrin, makanya perintah kusufas. Coba Anda buat, ini perintahnya dalam buku itu. Coba Anda buat usul ta'lil dari kusufus samsi. Berarti ada kalimat lain untuk menandinginya. Kusufus samsi itu misalnya dicemaskan, ditakutkan, atau tidak disenangi. Ini bukan gerhana, tapi dia eh, apa namanya, tapi dia matahari malu melihat saya kalau ke matahari imajinasinya bermain. Tapi ini bukan gerhana, mau bulan nih yang cemburu, ditutupinya matahari ingin melihat saya, ditutupinya gitu ya. Permainan bahasa saja gitu. Naam, syukran, Prof. Ya, itu apalagi yang banyak itu. Sebetulnya antum sering kalau baju kelonggaran dilihat orang kan ini orang pada ngelihat itu bajunya kelonggaran. Lalu dia langsung aja membela diri. Bukan baju kelonggaran,
Tapi badan saya agak turun berat badannya. Padahal dia memang longgar bajunya. Apalagi, pokoknya biasanya ini orang yang suka bergurau bisa membuat ini. Coba lanjut dulu ceritanya. Coba lanjut. Ah, oke. Sebelum masuk ke sini, yang tadi sudah ya. Ini hanya sedikit itu materinya. Nanti dibuat di luar bisa banyak. Dah, tutup dulu ini. Tolong buka lagi. Pelajaran kita sekarang. Bentar. Belum saya bacain. Pelajaran kita sekarang. Coba buka lagi. Ya. Lagi lanjut. Ta'kidul madah bima yusbihul dzam. Bisa menerjemahkan? Takkid apa artinya takkid? Penegasan. Penegasan, menguatkan. Al-madah, pujian. Menguatkan pujian. Bima yusbihul dzam. Tapi kayak mencaci. Kayak mencela. Dzam lawan dari madah. Menguatkan pujian seperti mirip dengan mencela. Udah, tutuplah. Tutup. Saya jelaskan dulu. Ya, tutup. Ta'kidul madah bima yusbihul dzam. Apa artinya tadi? Menguatkan pujian, tapi kayak mencela. Begini. Kita biasanya memuji orang. Orang kan ada yang sempurna ya. Misalnya si Imran. Namanya Imran. Puji loh, Bang Puji. Imran itu pintar, rajin, ramah. Memuji kan semuanya ya. Kecuali biasanya setelah kecuali itu negatif. Kecuali itu atau salah ini kecuali apa? Namun bisa juga, tapi pakai ilah ya, bahasa Arabnya pakai ilah. Nah, tapi dia itu apa? Tidak hormat sama orang tua misalnya. Nah, kalau pujian itu maaf, kecuali itu dia ramah. Coba dengarkan baik-baik. Ta'kidul madah bima yusbil zam, memuji orang sepuji-pujinya, itu maksudnya ya, memuji orang kayak mencela. Dia itu pintar, rajin, ramah, kecuali menurut antum setelah kecuali itu apa? Negatif atau positif? Negatif kan? Kecuali yang baik tadi, kecuali itu dia pemarah. Itu pujian biasa, tidak termasuk balaghah. Mengapa? Ya, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Pintar, rajin, ramah, kaya, tapi pemalas. Tapi apa namanya? Apa tadi? Pemarah. Itu biasa. Pujian, kecuali lalu mencela. Itu biasa. Tapi yang pelajaran kita bukan itu. Dia itu rajin, pintar, ramah, kaya. Kecuali itu pemaaf lagi. Pemaaf. Setelah kecuali pemaaf. Itu namanya ta'kidul madah bima yusbihul dzam. Mengapa dikatakan bima yusbihul dzam? Karena biasanya sesudah ilah itu mencela. Sesudah ilah itu mencela. Paham ya? Namanya takkidul madah bima yusbihul dzam. Contoh yang lain. Kita membuat takkidul madah untuk UNJ. Misalnya, kalau saya katakan UNJ itu kampusnya besar, bersih, mahasiswanya banyak. Kecuali itu, kecuali biasanya setelah kecuali itu kan negatif. Kecuali itu jalannya becek misalnya. Itu biasa. Tidak termasuk balaghah. Tapi kalau saya katakan UNJ itu besar, bersih, mahasiswanya banyak,
kecuali itu dosanya ramah-ramah lagi. Sesudah ilah positif lagi. Itu namanya takkidul madah bima yusbihul zam. Paham enggak? Coba main di logika aja. Coba kita bikin dari kata-kata mobil takkidul madah bima yusbihul zam. Mobil temanku baru, apa, mahal, bersih. Kecuali itu, nah, biasanya negatif. Apa kecuali misalnya? Kecuali itu suka mogok, itu biasa. Tapi setelah kecuali itu positif lagi. Itu takkidul madah bima yusbihul zam. Ya, coba Aulia Putri. Bisa enggak memuji rumah kos sepuji-pujinya? Rumah kosku apa? Oh, enggak ya. Aulia Putri enggak ada kali. Siapa ya? Siapa? Coba Hamdi lagi, bisa enggak Hamdi? Iya, Prof. Nah, bisa enggak? Memuji Itu sesuatu sepuji-pujinya tapi mirip mencela. Apa yang mau Hamdi puji? eh, kamarku saja. Nah, kamarku, Kamarku bersih, ah, rapi, ah, nyaman, ya, kecuali wangi. wangi. Kucing itu wangi lagi. Ah, Ya, itu puji. Nah, tapi kalau kecuali itu, kecuali itu eh, eh, panas misalnya ya. Nah, itu pujian biasa. Tidak termasuk balaghah itu. Karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi ingin membuat sempurna itu, dibuatlah kalimat takkidul madah bima yusbihul zam. Hmm. Apakah sesudah ilah itu harus hanya isim saja? Tidak, boleh fiil, boleh kalimat pula. Misalnya, em, Ibu Zur itu, kalau janganlah saya. Ibu kosku, ibu kosku ramah, alim, apalagi pintar masak. Kecuali itu, boleh kalimat juga ya. Kecuali itu, dia penyayang pada binatang. Nah, itu boleh juga. Kecuali itu, dia penyayang pada binatang. Dah ya, nah, paham. Lalu saya sekaligus saja, kalau begitu ada nggak kebalikannya? Artinya, ta'kidu zammi bima yushbihul madah. Menguatkan celaan, tapi seperti memuji. Misalnya, eh, misalnya kita mau mencela eh, apa ya, ya tentu ya ini ya, ya rumah kos juga lah ya. Rumah kosku kecil, mencela ya. Jalannya sempit, mencela juga. Gerah, tidak ada AC-nya, mencela juga. Kecuali itu, kalau kecuali sesudahnya positif, selain itu ibu kosnya baik, itu biasa. Ibu kosnya baik, ya. Negatif banyak, ada celahnya, biasa. Tapi kecuali itu, ibu kosnya ramah lagi. Eh, mencela ya, ibu kosku kasar. Lagi, ibu kosku, ini yang mencela nih, takkiduz zam bima yusbil madah. Ibu kosku kasar, pelit, mencela nih. Apalagi eh suka ngerumpi. Kecuali itu suka nyakitin binatang. Itu apa namanya kalimatnya? Ta'kiduz zam bima yusbihul madah. Masukkan aja ke rumus ini. Buka lagi PPT-nya. Buka lagi PPT-nya. Yang tadi.
Nih ya. Apa rumusnya yang takkidul madah bima yusbihu dzam? Dibuat dulu madahun musbitah. Kata-kata pujian. Ditambah madahun musbitah. Ditambah madahun musbitah. Kemudian huruf istisna. Illa ya. Kemudian ditambah lagi madahun musbitah. Itu takkidul madah bima yusbihu dzam. Contohnya itu hakim itu talibun mahir. Itu madah musbitah. Syuja'un madahun musbitah. Nasyitun madahum musbitah. Apa? Illa annahu, kecuali itu saleh. Dia apa namanya? Saleh ya. Dia saleh. Itu namanya takkidul madah bima yusbil zam. Ya. Berarti kalau takkidul zam bima yusbil madah dibalik saja. Balik. Hakim itu talibun kaslan, bakhil. Apa lagi? Kaslan, bakhil. Apa lagi? Su'ul Seuzan. Kecuali itu dia suka nyakitin binatang. Sesudah ilah nyakitin binatang lagi. Nah, itu namanya ta'kidul dzam bima yusbihul madah. Kalau yang terlihat sekarang ini ta'kidul madah bima yusbihul dzam. Nah, coba antum memuji sebuah buku. Memuji sebuah buku yang antum beli di toko misalnya. Buku itu, ya rame-rame sama. Buku itu bagus apa? Bagus. Ya, kosakatanya. Buku itu bagus. Murah. Murah. Bahasanya Bagus. bagus. indah. Kecuali ya, tapi tadi ilah itu boleh tapi ya. Tapi mencela lagi. Bagus ya. Apa lagi? Apa lagi? Ngomong uji lagi. Menarik Nah, isinya. menarik isinya. Apa temanya bagus. Itu tak kidu nih. Kalau mencela, bukan sewa buku yang antum beli, antum nyesal. Itu antum bikin tak kidu zam bima yusbil madah. Buku itu mahal. Terus bahasanya Sulit dimengerti. sulit dimengerti. Coba puji satu lagi. Apa lagi? Satu Kertasnya lagi. tipis. Kertasnya tipis. Kecuali itu, apa lagi kecuali itu? Kecuali lagi, Isinya tidak menarik. isinya tidak menarik. Itu apa namanya? Takkidul Dzam bima dzam yusbihul madah. bima yusbil madah. Di rumusnya seperti ini. Ini Ya, cara pertama. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba antum cerca atau antum zam UNJ misalnya. UNJ itu bisa latihan dong. UNJ itu kalau tadi kan memuji besar ini. Yang ini UNJ itu bisa UNJ itu misalnya eh, kecil tapi sekarang udah besar ya. Apalah kira-kira yang cocok? Pasar deh, pasar. Pasar tradisional yang becek misalnya. Kalau kalau mencerca pasar itu kumuh, kumuh, bau,
bau ramai ya, kecuali itu harga mahal-mahal lagi. Tapi kalau kecuali itu, tapi kalaupun begitu harganya murah-murah, itu enggak apa-apa, enggak masuk barangkah itu, ya. Itu cara pertama. Dia dua caranya. Cara yang kedua, eh, menafikan celah, kemudian tambah ilah juga, ditambah kalimat pujian. Contoh, dengarkan baik-baik ya. Ini rumusnya. Aibun itu celah tidak? Aib, celah enggak? Celah, Celah. Kalau la aiba, tidak bercelah. tidak celah, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. La aiba li hakim illa annahu saleh. Hakim itu tidak ada cacatnya sedikit pun. Kecuali itu dia soleh lagi. Nah, jadi la aiba li hakim itu sama kekuatannya dengan madah musbitah tambah madah musbitah tambah madah musbitah isnitnya mustasna ini lagi. Bahkan lebih kuat. Karena kata laiba menafikan yang lain. Tidak ada celahnya hakim itu sedikit pun kecuali itu dia soleh lagi. Ya. La 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 aiba li masjid Istiqlal illa annahu nazifun. Ya. Nah, tapi kalau misalnya jauh dari rumah antum termasuk celah, enggak masuk sini. La aiba li masjid Istiqlal illa annahu ba'idun min baiti. Kecuali itu jauh dari rumah saya. Berarti itu lain lagi, enggak termasuk memuji lagi ya. Nah, kalau zamnya juga begitu. Apa rumusnya? Zam manfiyah. Nah, aibun itu kan zam, tapi dinafikan manfiyah. Zam itu dinafikan la aiba. Kemudian tambah sifat madah lagi. Ini rumusnya. Kalau untuk zam bagaimana? Menafikan kalimat terpuji. Nah, apa kalimat terpuji? Hasanun terpuji enggak? Terpuji, Kalau la hasanah, tidak terpuji. jadi bertolak belakang. Jadi lebih sadis daripada yang model musbitah ilah. Lebih sadis. Baterainya mati. Sebentar ya, baterai saya mati. Ada pertanyaan? Jadi dibanding cara pertama yaitu pujian, ilah, pujian, dibanding yang kedua menafikan sesuatu itu lebih kuat. Kalau la aibah betul-betul tidak ada baiknya. Nah, coba antum cerca sebuah kompleks, misalnya apa? La hasana li RT bla bla bla. RT itu gak ada baiknya. Illa anna nisauna azamim, apa namanya? Gunjing ya, apa bergunjing ya? Atau uh, apa bergunjing bahasa Arabnya? Nah, itu. Nah, jadi apapun baik takkidul madah maupun takkidul zam, dua-duanya dua cara. Antum hafal saja caranya ini, nanti dalam ujian antum kenalin saja,
Oh, ini takkidul madah, takkidul zam. Kalau ibu mengatakan begini, si Budi, talib Budi, tilmizun nasyitun, ummuhu ghaniyun, uh, baituhu jamilun, illa annahu yu'zil hayawan. Masuk enggak itu? Tidak, karena mencela sesudahnya. Illa annahu eh, apa namanya? Yuhibbul hayawan. Kecuali itu dia senang sama binatang. Ya. Siapa tadi yang kita puji tadi? Siapa namanya tadi? Kita pakai nama siapa tadi barusan? Lupa ya. Budi saya. Hah, siapa? Oh ya, oh, saya belum pakai. Oh ya. Nah, apakah manusia saja? Apakah manusia saja yang kita bisa buat ini? Enggak, sepertinya di benda juga. Kok enggak masuk suaranya? Ada suara? Ada suara saya? Ada, Prof. Ada. Nah, tolong dua orang saja mewakili semua deh. Dari benda yang antum puji. Bisa busway. Busway puji deh, busway. Bisa satu busway, satu kereta api. Puji. Dipuji. Siapa yang memuji busway? Busway itu Busway ya, itu bersih. bersih. Tepat waktu. Apa lagi? Apa lagi? Nyaman. Kecuali itu. Gratis gak? Mahasiswa gratis gak? Bayar, Prof. Bayar. Nah, kalau Nah, saya kan udah ini ya, saya gratis. Kecuali itu majanan. Tapi antum bayar ya. Sekali bayar berapa itu? Hah? 3.500, Prof. Nah, berarti murah ya. Menurut antum murah ya. Ke mana-mana pergi. Ya. Illa annahu rakhisun. Murah. Kereta juga begitu. Boleh enggak antum berikan contoh kepada saya? Antum ingin memuji pemain bola ya. Pemain bola. Saya sih senang tuh melihat kemarin. Pemain bola itu. Apa yang antum puji? Kalau saya, ini secara ini aja ya. Saya selama ini membayangkan pemain bola itu gondrong. Apa itu? Pakai kaos acak-acakan pokoknya itu. Tapi yang pemain yang sekarang itu kok saya lihat kayak anak santri ya, kayak baik-baik ya semuanya. Rambutnya kayak mirip-mirip begitu. Itu bisa kita puji pemain bola Indonesia rapi, sopan, tidak ada yang ini ya. Nah, kecuali itu patuh lagi kepada wasit, wasit apa namanya pelatihnya gitu ya. Jadi itu tak kidul madah. Hal indakum soal tidak ada. Kita lanjut yang di buku. Ah, ah, Iya, izin bertanya, Prof. oh ya, Berarti yang manfiyah itu kita depannya harus pakai lam manfiyah, nggak boleh pakai laisa atau ya, ya, yes. Oh, oh, oh boleh, 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 boleh. Laisa yang semana, Laisa, ya. Tapi enggak bisa ya, la manfiyah, manfiyah. Makanya hati-hati juga maka Allahu Ahad, kan? Kalau antum pakai la, naudzubillah, la, makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Biasa juga orang menerjemahkan di nafinya itu dibuang Allah, apa namanya, Tuhan hanya Allah. Jadi pertanyaan Hamdi, kalau dengan contoh mungkin bisa kalau ketemu contoh ya. Tapi kalau tidak, seperti apa tadi ya? Laisa atau Ghairu saja. Lais, lais. Bisa ya. Asal paham maknanya ya. Laisa nggak bisa ya, nggak bisa. Harus harus pakai la nafiyah itu berarti menidakkan sesuatu ya. La aiba, la hasana, la taiba, la ya, dari rumusnya la. La. Kalau zam kebalikannya. Kalau zam yang baiknya dinafikan. La hasana. Kalau yang zam yang dinafikan apa? Yang baiknya. Yang baiknya. Ya. Pelajari nanti kalau kita ke tatap muka lagi, kita diskusi lagi. Ini untuk pengganti yang kemarin. Kalau sudah paham, coba ada nggak latihan? Coba enter. Ada nggak latihannya? Ya ini takkiduz zam rumusnya. Zam musbita, zam musbita, positif musbita itu artinya zam positif ya. Misalnya nakal, tuh nakal. Kalau la tidak nakal, uh, nakal apa bahasa Arabnya? Itu zam, zam, istisna zam. Kalau takkidul madah apa tadi? Madah plus istisna plus madah. Ya. Kalau yang cara satu lagi yang pakai la. Coba enter terus. Ah, ini. Ini udah contoh ya. Nah, selesai ini udah selesai kita. Ini Laisa. Halo Amdi, dengarkan baik-baik Amdi. Prof. Ya, Laisa bihi aibun siwa annahu la taqaul aina ala sybihi. Laisa bihi. Dia tidak punya celah apa-apa. Selain itu, belum pernah saya melihat celahnya seperti itu, ya. Nah, la taqaul. Dia boleh laisa bihi tentunya ya. Laisa bihi kalau la aiba, kalau la laisa bihi. Ini Rasulullah memuji dirinya. Ana afsahul Arab. Afsah isim apa? Isim tafdil ya. Kata Rasulullah, saya adalah orang Arab yang terfasih. Harusnya sudah cukup ya. Sudah terfasih ya, berarti tidak ada lagi. Baida ani, selain itu saya orang Quraisy. Baida ani min Quraisy. Selain itu saya orang Quraisy. Apa maksud Rasulullah di sini? Bahwa suku di Arab itu kan banyak. Banyak suku di Arab itu. Di antara sekian banyak suku, orang Quraisy inilah yang terfasih bahasanya. Jadi Rasulullah itu selain memproklamirkan dirinya, saya orang Arab, orang Quraisy lagi ya, gitu kira-kiranya. Berarti orang Quraisy itu adalah lebih fasih dari yang lain. Lupa bawa minum. Baik. Yang kedua. Nah. Ana afsal Arab baida ani min Quraisy. Yang la fadla li qaum.
Mana dia kok? Tuh. La fadla lil qaum. La fadla lil qaum. Tidak ada keutamaannya kaum itu. Mencela memuji. Mencela. Kecuali itu dia juga tidak menghargai hak-hak tetangga. La ya'rifuna lil jari haqqahu. La ya'rifuna lil jari haqqahu. Mencela apa memuji? Mencela. Jadi sesudah ilah mencela. Sebelum ilah mencela, dengan menggunakan lafadlah. Sesudah ilah juga mencela. Tapi kalau sesudah ilah memuji, itu pujian biasa. Tidak termasuk balaghah. Dah, lanjut. Kalau al-kalamul katsir ta'qid. Kata-katanya, ucapannya itu banyak berbelit-belitnya, muter-muter. Kecuali itu tidak ada maknanya. Ada kalau begitu ya, berjam-jam ngomong tapi disimpulkan kata-katanya nggak bisa dipahami. Nah, itu orang itu al-kalamu boleh kalamuhu katsirut ta'qid. Kata-katanya itu berbelit-belit. Siwa anau selain itu dia juga tidak punya makna. Tidak ada. Omong kosong. Itu memuji apa? Mencela juga. Yang kedua, terakhir. Nah, ini mencela rumah ini. La hasanah fil manzil. Tidak ada bagusnya rumah itu. Illa annahu muzlimun dayqul hujurat. Kecuali itu juga dia gelap dan kamarnya sempit-sempit. Ya. Terus terakhir. Ya, ya. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Cukup 2 materi aja karena kita masih ada kuliah 1 apa 2 kali lagi untuk menyelesaikannya. Ya, kalau saya borong sekarang nanti antum juga pusing. Sekarang coba dibuka PPT-nya. Ya, antum pada kesempatan ini sudah belajar 2 judul. Yang pertama tentang apa tadi? Husnul ta'lil. Husnul ta'lil. Arti husnul ta'lil itu membaguskan celah. Membaguskan celah. Ya. Tapi melihat sesuai konteks kalimat. Dia mau pergi, hari hujan. Itu saat itu dia merasakan hujan itu enggak nyaman gitu. Nah, tapi dia membuang kekesalannya. Ini bukan hujan, tapi karena dia kasihan kalau aku keluar nanti sakit, jadi suruhnya di rumah gitu. Dan yang kedua, husnul ta'lil ada caranya tadi enggak? Husnul ta'lil ada bagiannya enggak ada ya? Yang kedua adalah ta'kidul madah bima yusbihu dzam dan kebalikannya yaitu ta'kidul dzam bima yusbihu madah. Ta'kidul madah bima yusbihu dzam adalah memuji orang sepuji-pujinya tapi usul kalimatnya kayak mencela karena pakai ilah. Kalau apa namanya ta'kidul dzam bima yusbihu madah ialah tadi memuji orang ya, ini mencela orang secela-celanya tapi kayak memuji. Ya, masing-masing ada caranya. Kalau ta'kidul madah ialah cara pertama
Madah musbitah, madah musbitah, madah musbitah beberapa kali. Kemudian ila, kemudian madah musbitah lagi. Madah musbitahnya boleh berbentuk tunggal, sifat, boleh juga berbentuk kalimat. Yang kedua, menafikan kalimat negatif. Ya, aibun negatif, la aibah jadi positif. Yang kedua, ta'kidul dzam bima yusbihu madah ialah dua juga caranya. Kalimat dzam musbitah, dzam musbitah, dzam musbitah, kemudian ilah, kemudian dzam musbitah lagi. Dan cara keduanya adalah menafikan kalimat yang taibah, kalimat madah dinafikan. Ya, kalimat madahnya hasan. La hasan jadi negatif. Hasannya positif. La hasanah negatif. Cukup satu saja kalau udah mengatakan la hasanah, tidak perlu tambah-tambah lagi. Karena itu sudah umum semuanya, tidak ada baiknya. Ya. Nah, kemudian ilah, kemudian kalimat zam lagi. Ibu rasa Ibu kasih waktu agak 10 detik, 20 detik untuk bertanya. Tidak ada rupanya, mudah-mudahan paham. Ya, kita lanjut nanti minggu depan lagi. Sampai di sini, ya. Pengennya sih luring, tapi setelah Jumat besok, minggu Jumatnya lagi luring ya terakhir ya. Dan siap-siap UAS. Sampai sini. Oh ya, yang belum remed itu ditunggu hari Jumat. Yang kelas A dan B. Kalas? Boleh? Tuh. Oh ya, di foto ya. Tolong PJ yang memfoto bukakan wajahnya, liatin wajahnya semua. Bikin dua apa ya? 2 slide berarti ya, supaya saya tahu siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Siapa yang mau memoto? Siapa? Dewi Lasmi. Iya. Siapa? Ayo. Afwan, Prof. Nggak Saya pakai bisa, laptop. Ustazah. Ah, siapa mau moto? Rara, Ustazah. Rara. Foto 2 slide ya, boleh semua. Siapa yang nggak ngeliatin wajahnya, dianggap tidak hadir. Kecuali bikin alasan yang tepat sekali. Masalah wifi nak mungkin. Ya, Rara silakan 1, 2, 3. Kohana mana? Kohana Nabila. Farhana. Laila. Ini Aulia Putri, wajahnya tidak kelihatan, dianggap tidak ada. Lihatin sampai ke leher. Iya kan, ke jilbab, tidak apa-apa. Ya, nih, siapalah Farhana? Kan nanti lihat wajah dia full nak. Kalau tidak full ya tidak ini. Ya, siapa yang tidak kelihatan lagi nih? Dah, ini 1 slide ya. Sebab saya tidak lihat, Hamdi nggak lihat saya ini. Ini Laila, kok kembang aja yang kelihatan? Laila ada nggak? Ayo dong Laila, ya yang tanggap dikit. Dah, silakan. Izin dokumentasi, Ustazah. 1, 2, Ya, siapa tadi Rara ya?
Tapi saya nggak puas nih, Modrika nggak kelihatan wajahnya. Laila tidak kelihatan. Ya. Nah, lanjut. Slide kedua. Karena ini enggak semua ini kelihatannya. Ada berapa slide sih? Bintang? 2 slide Ustazah. 2 slide. Yuk. Untuk slide yang pertama 1, 2. Dah. Lanjut ya slide kedua Ustazah. Ya. Slide kedua berarti saya enggak ada ya di sana ya. Tidak ada Ustazah. Ya. 1, 2, 3. Sudah Ustazah. Ya, sudah? Dah. Makasih. Kirim ke saya.